Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SDN Cepule 02 Ibu Hajar Sundari Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang saya hormati pengajar praktek Bapak Anikul Lawik Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cepule 02 serta tenaga kependidikan SD Negeri Cepule 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'assalam selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin. Salam dan bahagia. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penjelasan alur diskusi oleh pengajar praktek, yang keempat diskusi prakarya perubahan prakarsa perubahan oleh calon guru penggerak, yang kelima diskusi dan penguatan oleh pengajar praktik, yang keenam refleksi dan rencana tindak lanjut, yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ala niyati sholihah al-Fatihah. Kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SD Negeri Cepule 02 kepada Ibu Hajar Sundari Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pengajar praktek Bapak Ani, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Cepule 02. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan rahmat taufik serta hidayahnya kita semua bisa mengikuti acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Anik di SD Cepule 02 yang kali ini yang kedua ya Bapak Anik untuk pendampingan calon guru penggerak Bapak Yudi Cahya Hermawan. Semoga selama nanti dalam bimbingan di sini kita bersama-sama untuk menambah ilmu, menambah ilmu bersama, berkolaborasi dengan guru-guru kita, terutama bimbingan untuk Pak Yudi dalam melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Mungkin sudah dilaksanakan beberapa minggu ya Mas ya, untuk tugas yang telah dikerjakan Pak Yudi setiap harinya. Dalam pelaksanaan ke depan
kedepannya akan lebih banyak tugas-tugas selain tugas di sekolah, juga tugas sebagai calon guru penggerak. Semoga dengan kegiatan ini Mas Yudi bisa menambah pengetahuan lebih luas dan menerapkan ilmunya di SD kita, sehingga dalam peningkatan kualitas pembelajarannya lebih bagus, lebih maju, dan memotivasi teman-temannya lain untuk lebih meningkatkan praktek pembelajarannya yang saat ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai 6. Pada pagi hari ini tentang mungkin materinya tentang visi dan prakarsa perubahan. Kemarin dalam menyusun kurikulum tahun pelajaran baru, kebetulan sini ada perubahan ya untuk visi SD kita yang kemarin ada pembenahan. Ini juga sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan sudah diadakan musyawarah untuk perubahan itu. Pak Yudi juga memberikan ide-ide atau tambahan tentang perubahan ini, dan semoga visi yang direncanakan di SD kami, misi-misi akan diterapkan dan dilaksanakan dengan sesuai yang kita harapkan. Untuk itu di sini kami sebagai para siswa di sini mendukung penuh dan ikut mendorong, memotivasi Mas Yudi supaya lebih meningkatkan pembelajarannya dan ilmunya, juga untuk Bapak Ibu guru sharing apabila ada misalnya kesulitan atau ada perubahan yang lebih bagus lagi. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kiranya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penjelasan alur diskusi oleh pengajar praktek. Kepada Bapak Aniful Habib, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sundari, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cebole 2. Kemudian yang kami hormati pula Pak Yudi selaku JGP Angkatan 11 yang alhamdulillah hari ini sudah melakukan pendampingan kedua. Saya doakan semoga sehat selalu. Kemudian segenap Dewan Guru kelas 1 sampai kelas 6 dan tenaga pendidikan yang tak lupa kami bangga-banggakan. Dan di sini saya berterima kasih kepada jenengan semua karena sudah bersedia mendampingi dan membersamai Pak Yudi sudah hampir berlangsung 2 bulan. Tentu ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang menantang ketika membersamai Pak Yudi, dan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, PI 2 ini adalah kita dalam sesi ini berlatih bersama menyusun cita-cita besar tentang sebuah visi sekolah yang nanti akan dipandu oleh Pak Yudi, dilanjutkan dengan membuat prakarsa perubahan setelah
visi sekolah itu jadi. Perlu saya garis bawahi, apa yang akan nanti dilakukan Pak Yudi itu adalah pengejawatan atau praktek dari modul 1.3. Pak Yudi sedang berlatih dan mengeksekusi apa yang didapat ketika di modul 1.3 itu sebagai pemimpin pembelajaran dan calon pemimpin manajemen sekolah, dua sekaligus. Jadi ibaratnya kalau kita ini cosplay, ini latihan memimpin bagaimana merumuskan visi dan prakarsa perubahan yang benar. Jadi tidak ibaratnya apa ya, tidak mau menggusur visi sekolah, tidak, tapi berlatih step by step membuat visi yang sesuai dengan di modul itu. Nanti kalau visi ini memang bisa dipakai sekolah, ya alhamdulillah, gitu. Jadi ini bisa menjadi titik awal bersama untuk jalan bareng untuk memajukan sekolah. Kalau Bu Sundari mungkin istilahnya itu, tadi saya menunjuk mangga gitu. Jadi pohon yang baik itu kan bukan hanya sekedar berbunga, bukan hanya rimbun, tapi ada buahnya, ya gitu. Nah, pohon mangga ini dikatakan baik kalau nanti bunganya jadi buah, buahnya kita nikmati bersama. Pak Yudi ini pun sama, kita perlu mendorong bersama-sama, berkolaborasi. Tadi sudah diajari juga oleh Bu Sundari bahwa beliau mendukung penuh 100%, dan saya ini dengan pun sama. Modul 1.3 ini buahnya ini visi dan prakarsa perubahan. Semoga buahnya nanti bisa kita petik bersama, kita nikmati bersama untuk kemajuan sekolah tercita-cita. Gitu. Untuk tahapan diskusi ini nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Yudi untuk dipimpin dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Yang terakhir sebelum nanti saya serahkan waktu kepada Pak Yudi, saya himbau jenengan untuk relax, ya. Relax itu sangat tegar, ya. Tidak ada tegar. Apalagi di sini sudah ada guru keberadaan Bu. Sini Bu. Nah, berarti kan ya tinggal dilasi aja nih, tinggal dilasi, tinggal menyempurnakan, tinggal kalau kemarin lupa dan sekarang tinggal menebalkan lagi. Ya. Jadi selama berdiskusi saya minta secair mungkin, tidak usah tegang, tidak usah apa ya, berarti. Dan setelah Pak Yudi nanti saya harapkan di sini mungkin Mbak Basit atau yang lainnya bisa mengikuti program bergerak selanjutnya. Biar estafet perubahan ini terus terjaga, spiritnya terus terjaga, nuansanya, harmoninya terus terasa. Jadi secara tidak sadar nanti menjadi sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas guru penggerak dalam skala mikro, yaitu lingkup sekolah. Kalau kita bisa maksimalkan nanti melalui apa ya, kegiatan-kegiatan di sekolah, ya nanti secara otomatis, secara alami sekolah ini akan maju dengan sendirinya. Ya. Mungkin tidak bisa ya apa terlalu panjang dan sebagainya, nanti esensinya menanda ilmu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat Pak Yudi memimpin dan melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Adara
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diskusi prakarsa perubahan oleh CGP Angkatan 11 kepada Bapak Yudi Cahya Hermawan, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Hajar Suhadi, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku Kepala SD Negeri Cibilebar 2, yang saya hormati Bapak Muhammad Latif SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11, dan tak lupa yang saya banggakan dan berbahagia rekan guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Cibilebar. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kekuatan, kesempatan serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas sesuatu yang paling sakral, yaitu visi sekolah. Ya. Yang kedua, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Ibu yang kami hormati, di sini nanti saya akan memandu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Ya, visi ini adalah sesuatu yang sakral bagi kita semua. Maka dari itu visi ini harus benar-benar kita pikirkan. Ya, bahkan biasanya saya kalau berdiri seperti ini sudah biasa. Tetapi karena ini yang dibahas misi untuk kebenaran, ya, karena ini merupakan cita-cita kita bersama, ya, salah siti air repot gitu ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu silakan di slide-nya. Ini sebelum kami lanjut, saya perkenalkan dulu, ya, ini adalah fasilitator saya CGP Angkatan 11, ini Bu Sri Bestari, dan pengajar bagi saya Bapak Muhammad Latif. Nah, tujuan diskusi pada hari ini Bapak Ibu yaitu mewujudkan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ya, jadi apa itu visi? Ya, apa itu visi? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, kemudian bisa membantu menjawab apa itu visi. Sebelum saya lanjut, moga kemudian tidak ada yang salah teman-teman saat kita berdiskusi. Silakan berpendapat apa itu visi. Apa itu visi? Apa teman-teman? Visi itu tadi cita-cita ya Pak ya. Cita-cita, harapan, tujuan sekolah kita itu bagaimana ke depannya untuk murid kita, untuk tenaga pendidik dan semua anggota anggota sekolah seperti itu. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk dia. Bisa dilanjut, dilanjut slide-nya. Slide.
Ya, terima kasih. Ini seperti yang dikatakan dia, visi adalah atau merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi, atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Ya, jadi visi merupakan cita-cita kita bersama. Ya, jadi kalau kita setiap hari ke sekolah ini yang dituju adalah visi kita, cita-cita kita bersama adalah visi. Sebelum saya lanjut, saya akan bacakan sebuah puisi. Dilanjut. Nah, ini puisi dari Bung Karno. Teman-teman fokus dengan liriknya saja, yang dengan teksnya saja, karena saya bukan seorang pujangga. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pantur Palaran, bukan lagi Pantur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Puisi karya Bung Karno, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, ini adalah puisi dari Bung Karno, aku melihat Indonesia.
saya minta tanggapan Bapak Ibu. Ya saya kebetulan sebenarnya karena belum pernah baca puisi, sekali baca puisinya Bung Karno yang sangat luar biasa. Jadi saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Sekali lagi tanggapan tidak ada yang salah. Silakan setelah Bapak Ibu mendengarkan puisi yang saya bacakan, berikan tanggapan. Budaya mungkin. Terima kasih. Dari puisi Aku Melihat Indonesia itu, Indonesia itu perlu merdeka. Iya. Lanjut Bu Mega, tanggapan. Terima kasih. Dari puisi yang sudah dibaca tadi, Aku Melihat Indonesia, menurut saya seseorang atau satu bangsa itu harus punya ciri khas atau jati diri sendiri. Jadi nanti kalau misal seperti tadi, ketika aku melihat gunung, aku melihat Indonesia, jadi punya ciri khas sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Dari. Tadi saya menambahi Bu Dari, maksudnya Indonesia perlu merdeka itu dunia pendidikannya memang harus dikonsep dengan pembelajaran yang merdeka. Bu Isna, kita makan Bu Isna dulu. Ini ada jangan semuanya berkomentar, tidak Bu. Silakan Bu Isna. Setiap satuan pendidikan itu harus ada satu tujuan yang tadi yang dicita-citakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Isna. Ini teman-teman semuanya sudah luar biasa, ya. Puisi dari Bung Karno ini, jika ini menurut saya, slide-nya juga sih, lanjut. Nah, inilah apa yang tersirat dalam puisi yang baru saya baca ini. Lanjut. Nah, ini kira-kira pesannya seperti ini: mencerminkan kebanggaan dan kecintaan Bung Karno terhadap Indonesia, membangkitkan dan mengobarkan semangat mencintai tanah air, menceritakan harapan tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan, menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia terkait dengan visi yang nyata. Jadi kalau kita nanti dari puisi ini adalah cita-cita Bung Karno, apalagi di bait terakhir itu melihat wajah anak-anak Indonesia, harapan Bung Karno terhadap kita sebagai pendidik ya harus mampu menuntun anak untuk menggapai masa depan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa yang jenengan lihat dari gambar ini? Silakan berkomentar dari gambar ini. Terima kasih. Menurut pendapat saya, di gambar tersebut pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik. Gambar pertama itu literasi, ya Kak? Ya, literasi, di mana anak dibiasakan untuk gemar membaca dan melatih anak untuk kedepannya biar suka untuk membaca. Yang kedua itu apa itu Pak? Alat musik, menyanyikan memainkan alat musik. Dan yang ketiga adalah pembelajaran IT, memanfaatkan produk yang berasal dari pemerintah. Yang terakhir itu kegiatan
keagamaan mereka. Ya. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Bu Dia bisa mengatakan? Itu ada tulisan murid, murid dan murid. Di kegiatan itu semua itu untuk murid. Untuk fasilitasnya, untuk kegiatannya, memanusiakan murid ya, sesuai kebutuhannya, sesuai kreativitasnya, untuk dalam perkembangan zamannya anak-anak bisa berkreasi. Kemudian untuk pembiasaan, nah nanti itu ada kaitannya dengan visi sekolah yang untuk murid dan untuk kepentingan murid juga. Terima kasih. Terima kasih yang kepada dari dia. Sangat penting sekali teman-teman. Jadi memang foto ini kita melihat murid-murid kita, murid-murid kita yang sedang membaca, murid-murid kita yang sedang mengoperasikan robot, murid kita yang sedang mainkan alat musik, murid kita yang sedang berdiskusi. Jadi apa tugas kita sebagai guru yang harus sangat kita pikirkan? Yang pertama yaitu murid, dan murid. Ya, ini kalau ditarik lebih panjang seperti junjungan kita Nabi Muhammad sebelum meninggal, apa yang beliau katakan? Ummati. Beliau memikirkan umatnya. Sudah seharusnya kita sebagai guru apa yang harus kita pikirkan? Tindakan kita semuanya kita tujukan kepada murid-murid kita. Mengambil keputusan apa saja tujuannya adalah murid kita. Lanjut Bu Basim. Nah, ini adalah kalimat rumpang. Saya minta tolong Bu Basim untuk membagi satu dulu ya Bapak. Satu, nanti satu pertanyaan paling atas dijawab. Dibahas, nanti satu pertanyaan dibahas, satu pertanyaan dibahas. Jadi pertanyaan pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ini akan saya bantu untuk nempel. Teman-teman menulis silakan dipikirkan, direnungkan sejenak. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan teman-teman renungkan sejenak dan silakan ditulis di post-it. Nanti saya bantu menempel. Oh, ya. Bisa ditempel sendiri ya Pak Age. Buktinya sini nggak apa-apa.
Sudah semuanya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, saya membimbingkan murid-murid yang ini ada dari India, kreatif, inovatif, dan semangat belajar. Ada dari Budani, mandiri, kreatif, dan rajin belajar. Ada juga inovatif, mandiri, dan semangat belajar. Dari Ibu Sundari, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, inovatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ini ada lagi, sehat, sopan, dan memiliki minat belajar yang tinggi. Saya membimbing murid-murid yang berakhlak mulia, sopan santun, paham tata krama. Ini memiliki murid yang memiliki akhlak yang baik, sehingga dengan akhlak yang baik dapat patuh dan hormat kepada Bapak Ibu guru, sehingga terbentuk etika yang baik. Dan keinginan saya murid yang memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif. Ini adalah mimpi-mimpi dari Bapak Ibu, dari Ibu guru semuanya, ya, memimpikan ada yang muridnya inovatif, ada yang kreatif, ada yang memimpikan muridnya sehat, ada yang memimpikan muridnya berakhlak mulia, memiliki semangat belajar yang tinggi, ada yang memimpikan yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya, jadi dari ini teman-teman bisa kita simpulkan nanti dari yang pertanyaan pertama. Ya, banyak ini kreatif, inovatif, ini yang banyak inovatif, ya, dan semangat belajar itu di pertanyaan saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Saya percaya bahwa murid adalah diberi nama dia, Bapak Ibu. Maka diisi sesuai pendapat Bapak Ibu. Saya percaya bahwa murid adalah
kita bahas teman-teman ini. Untuk pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah, ini dari Ibu Sundari, saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan keunikan yang berbeda yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Dari Ibu Basit, generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang berbeda-beda antara murid satu dengan yang lainnya. Dari Wisna, anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali seoptimal mungkin. Dari Ibu Mega, anak yang unik, memiliki sifat, kemampuan, dan karakter yang beragam, memiliki pemikiran yang bebas dan luas. Dari Ibu Dani, saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dia miliki dengan keunikannya masing-masing. Anak itu memiliki keistimewaan dan bakat masing-masing. Dari dia, anak yang mempunyai karakter unik yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Dari Bu Yuli, anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Dari jawaban teman-teman semuanya ini, intinya adalah anak itu unik ya, dan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa ngomong istilahnya, ya, ngomong anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, atau menuntun anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk pertanyaan yang ketiga, lanjut. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Silakan Bapak, silakan teman-teman untuk berpendapat di kertas topik. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Iya bagus.
sekolah saya mengutamakan dari Budia pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari Basit, siswa yang memiliki karakter yang baik terhadap bapak ibu guru. Dari Ibu Sundari, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter serta pendidikan yang berpihak pada murid. Bu Mega, pembelajaran yang terfokus pada siswa. Dari Bu Isna, siswa yang memiliki semangat belajar dan motivasi belajar yang tinggi. Dari Bu Dani, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendorong siswa untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dari Bu Yuli, siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dari jawaban teman-teman semua ini, hal yang paling diutamakan teman-teman adalah teman-teman ini sepakat, saya kira ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, jadi di pertanyaan ketiga ini, jika kita sebutkan dari jawaban teman adalah di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dilarang teman-teman renungkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kita bahas ya teman-teman untuk pertanyaan nomor 4, yaitu murid di sekolah saya sadar betul bahwa. Dari Sundari, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ingin mendapatkan ilmu pengetahuan serta budi pekerti yang baik dan peduli terhadap lingkungannya. Yang kedua, dari Bu Dani, belajar dengan aman, nyaman, dan perasaan bahagia itu penting. Dari dia, belajar dengan aman, nyaman, dan perasaan bahagia itu sangat diharapkan murid. Dari Krishna, mereka belajar untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Ibu Basit, pendidikan sangat penting untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Dari Bu Mega, mereka berada di sekolah untuk belajar dan mereka harus bersikap sopan dan hormat pada guru. Jadi murid di sekolah saya sadar betul bahwa ini dapat disimpulkan, ya, mereka sadar bahwa belajar dengan aman, nyaman, dan perasaan bahagia itu sangat diharapkan atau sangat penting
Ya, mereka berada di lingkungan sekolah itu belajar dengan nyaman, dengan perasaan yang bahagia, itu penting bagi mereka, teman-teman ya. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin. Gini. Keyakinan Bapak Ibu seperti apa? Ya, kita bahas pertanyaan nomor 5. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin, ya, dari muda ini menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi murid. Ya, jadi sangat yakin untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi murid. Terima kasih. Menciptakan belajar yang menyenangkan agar materi yang kita ajarkan bermakna terhadap siswa kita. Jadi bisa membimbing murid untuk berprestasi sesuai potensinya. Jadi kemudian dapat menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan dan kesehatan. Dari Ibu Sundari dapat mengarahkan dan membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dari Bu Mega dapat menuntun dan membimbing murid sesuai potensinya. Dari Bu Yuni menciptakan pelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi murid. Jadi dapat kita simpulkan untuk pertanyaan nomor 5 adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan bagi murid-murid kita. Nomor 6, pendaftar yang terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini. Silakan teman-teman untuk menuangkan pendapatnya di kertas poin.
Kita bahas untuk pertanyaan atau kalimat terlupa yang terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dari media menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dari Wisudari, kita warga di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lainnya saling melengkapi. Dari Basit, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik menuntun para siswa sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya. Dari Budani, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dari Bumega, setiap anak itu unik, memiliki sifat, karakter, dan potensi yang beragam. Jadi kita sebagai guru harus melakukan pendekatan kepada anak untuk mengetahui pembelajaran yang tepat bagi siswa. Ini dari Bu Yuli, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas kita sebagai guru adalah mendidik mereka sesuai dengan minat dan bakat masing-masing agar berkembang dengan baik. Dari Wisna, setiap anak memiliki minat bakat yang berbeda, maka kita harus menuntun mereka sesuai dengan minat bakat masing-masing agar berkembang dengan baik. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa Bapak Ibu guru di sini sudah sadar, sudah paham bahwa anak-anak kita itu memiliki minat dan bakat masing-masing, memiliki karakter masing-masing. Jadi setiap anak itu tidak bisa kita samaratakan, kita harus paksa seperti kemauan kita orang dewasa atau guru, ya. Jadi anak itu harus kita tuntun sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lanjut ke visi sekolah. Visi sekolah adalah impian, harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Ini adalah visi sekolah. Lanjut, Bu Asyid. Sekarang kita menuju visi sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, di sini kita adalah berdiskusi tidak untuk merubah visi, tetapi untuk memperdalam tentang visi yang sudah kita buat bersama di tahun ajaran yang baru kemarin. Ya, terwujudnya ini adalah visi SD Negeri Jember 2, terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas dan inovatif sesuai perkembangan dunia global. Bu, ini adalah visi kita yang sudah kita bahas di awal pelajaran. Ya, ini adalah cita-cita kita bersama. Mari cita-cita kita bersama ini kita wujudkan dengan maksimal. Lanjut. Ya sih. Tujuan sekolah kita, tujuannya pasti tercapainya visi dan saudara, tercapainya cita-cita. Ya, mulai dari yang visi pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah tujuan sekolah kita. Bagaimana tujuan itu bisa terwujud? Lanjut Bu Masjid. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan harapan kita terhadap murid-murid kita, Bapak Ibu? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Bu Dia mungkin bisa berkomentar sedikit.
Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan harapan kita terhadap murid-murid kita? Bagaimana ini? Sudah ya, sudah menggambarkan dengan jelas impian dan harapan kita. Meskipun nanti kedepannya kita harus mempertahankan dan mengembangkan lagi langkah kita untuk tetap pada visi sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih, Widya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapatnya. Bu Widya. Visi tadi. Visi sekolah kita. Kita berikan visinya. Ya, ini adalah visi sekolah kita. Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, dan inovatif sesuai perkembangan dunia global. Pertanyaannya tadi, visi sekolah tadi sudah sesuai apa belum dengan harapan kita terhadap murid-murid kita? Ya, menurut saya visi sekolah kita sudah sesuai dan menggambarkan impian dan harapan untuk SD kita. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ida. Saya kira saya semoga ya, teman-teman tadi juga banyak di depan menuliskan inovasi, terus akhlak, sehat, itu sudah diungkapkan oleh teman-teman semua. Kita lanjut. Nah, jadi meskipun visi kita sudah sesuai dengan harapan kita dan murid-murid, tapi kita perlu berdalam untuk mencapai tujuan dari visi tersebut. Ya, biar tidak hanya sekedar tulisan, tetapi harus kita realisasikan supaya dapat tercapai ke tujuan dari visi kita. Teman-teman, bagaimana caranya kita dibantu dengan kata ini? Kita analisis bersama-sama, ya, menggunakan kata baru atap. Atap adalah kita menganalisis, mengamati apa aset apa yang pertama. Yang pertama adalah aset yang dimiliki sekolah. Ya, jika kita amati, menurut pengamatan saya, aset yang kita miliki meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana, tenaga pendidik muda dan teknologi. Ini adalah aset utama bagi saya, menurut pengamatan saya. Ya, di sini semuanya gurunya 90% paling berusia kurang dari 40 tahun. Hanya Bu Yuli, persis Bu Yuli, tapi alhamdulillah Bu Yuli semangatnya luar biasa untuk mendukung teman-teman. Ya, terima kasih Bu Yuli telah mampu ngomong kita semuanya mengikuti langkah gerak para muda. Ini aset yang saya amati yang pertama adalah ini, tenaga pendidik yang muda dan alhamdulillah semuanya sudah menguasai teknologi. Ini aset. Nah, terus tantangan yang dihadapi ya. Apa yang menjadi keluh kesah ketika teman-teman, ketika saya ngobrol dengan Pak Aru, dengan Bu Dani, dengan Bu Basit, dan dengan teman yang lainnya. Keluh kesah kita atau tantangan kita yang kita hadapi di sini adalah minat belajar murid ini menurun. Karena setelah ada pandemi yang panjang, itu memang berdampak dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Anak-anak tingkat fokusnya juga berkurang. Ya, itu yang kita amati, yang saya dengarkan dari keluh kesah teman-teman.
tantangan atau keresahan kita bersama adalah keresahan kita bersama minat belajar ini benar. Apalagi setelah istirahat kita harus berusaha untuk memfokuskan mereka kembali. Ini saya amati, saya ini keresahan kita itu. Aksinya bagaimana? Kita alhamdulillah sudah punya guru penggerak, kita punya Budian, itu juga termasuk asa juga bagi kita untuk menjawab keresahan kita ini. Aksi kita bagaimana? Itu berkolaborasi dengan Budian atau kita memanfaatkan Budian untuk sebagai narasumber dan lain-lain bagi kita, ya, sebagai bahan atau teman guru yang sudah melampaui pendidikan guru penggerak untuk maksudnya lebih punya banyak pengalaman dari guru penggerak tersebut untuk bisa kita menggali ilmu untuk menjawab tantangan tadi. Terus P-nya pembelajaran dapat dari murid. Jadi ketika kita punya tantangan seperti ini kita harus menjawab supaya murid tidak ke sekolah tidak hanya bermain tentang dapat ilmu, adalah mengucap atau menciptakan pelajaran yang bermakna supaya apa diingat-ingat sampai tua nanti. Itu kita biar tidak seperti kita dulu kan masih picture center, kita datang duduk mendengarkan datang, tetapi ketika dewasa entah saya saja tahu berbagai guru yang lainnya saya tidak tahu, saya lupa akan ilmu saya. Tapi kalau nanti pelajaran sudah diciptakan sedemikian rupa, insya Allah akan bisa dengan baik. Lanjut. Nah, ini prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar murid. Ya, ini adalah prakarsa perubahan yang ingin kita capai. Ini prakarsa perubahan bersama. Jadi mewujudkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar murid. Supaya apa? Murid kita tidak bosan, murid kita tetap fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ini di sini. Lanjut. Dalam mencapai prakarsa perubahan tadi, ya, ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini kita dalam mewujudkan prakarsa ini, prakarsa perubahan tadi dibantu dengan ini yang namanya baca. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Lanjut. Nah, ini kita mulai dari awal, yaitu B. Ya, buat pertanyaan utama, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ini tindakannya: berkomunikasi dengan kepala sekolah, teman sejawat dan warga sekolah terkait pentingnya pengembangan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar murid. Memberdayakan aset sekolah untuk berinovasi dalam pembelajaran pada murid. Ini kita harus saling berkolaborasi, tidak seperti itu. Yang kedua, ambil pelajaran. Jadi pertanyaannya, siapakah yang bisa memberikan pemahaman dalam pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar murid? Kegiatan apa saja yang dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan pada murid atau meningkatkan minat belajar pada murid? Yang pertama, teman-teman otomatis
Saya bilang tadi, teman-teman ini semuanya sudah melek teknologi dan bisa mengakses teknologi. Jadi kita mencari referensi bersama-sama untuk membuat pembelajaran itu lebih inovatif dan menyenangkan bagi siswa kita. Yang kedua, merefleksi nilai-nilai apa yang sudah dimiliki warga sekolah dan mewujudkan belajar yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar kami. Saya sudah bilang tadi, kita sudah punya media sebagai guru penggerak di sekolah kita, bisa kita tanya-tanya tentang bagaimana mengonsep atau menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar siswa kita dapat fokus untuk belajar. Otomatis pembelajarannya juga lebih bermakna. Lanjut. Dari mimpi, bagaimana mewujudkan didik yang inovatif sesuai profil Pancasila? Bagaimana perasaan saya jika program itu telah terlaksana? Jawabannya telah melaksanakan program yang telah dibuat untuk mewujudkan ajaran yang inovatif. Kalau perasaannya, saya kira Bapak Ibu, jika itu sudah kita jalankan, insya Allah senang. Apalagi Bapak Ibu bisa membuat dokumentasi. Saya ingat pesannya Pak Anik pada saya saat itu, pilot saja terbang itu ada rekamannya. Ya, apalagi kita orang di sawah saja macul monoti petik paculane itu bekasi paculane tanaman. Kita seperti dulu seharusnya juga harus ada bekasnya. Dibuktikan dengan apa? Foto dari Bapak Ibu, video dari Bapak Ibu, ya, supaya apa nanti ketika orang tua ingin melihat tanamannya, istilahnya kita ibaratkan anaknya itu adalah tanamannya, bisa melihat video tersebut. Oh, anakku mau diulang ke ya, meskipun tidak setiap hari. Saya dari awal memang sudah mengajarkan teman-teman untuk seminggu sekali, ya, supaya apa? Yang memiliki anak atau yang punya tanaman tadi bisa memantau perkembangan anak. Dan siapa saja, baik pemerintah atau orang yang berkepentingan bisa melihat rekam jejak kita. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah ini? Mereka akan tahu. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, orang tua itu sangat senang sekali jika dengan menshare video tidak harus durasi lama-lama. Ya, 15 detik, 30 detik itu sudah mereka sangat luar biasa senang. Itu kita lanjut. Berhasil. Jabarkan rencana. Jadi apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan belajar yang inovatif? Apa tindakan yang diambil untuk mewujudkan belajar yang inovatif? Ya, ini yang pertama dan mensosialisasikan program yang kita lakukan bersama Ibu Kepala Sekolah di minggu kemarin. Yang kedua, melaksanakan program ini kita sudah mulai panik. Jadi pembelajaran kita, saya lihat teman-teman juga aktif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kita mulai pada saat MLS sudah kita terapkan dengan kolaborasi bersama-sama, dan ini dilanjut di kelas masing-masing. Lanjut, berbasis yang terakhir ini adalah integrasinya. Tadi saya kira tidak bisa saya bahas satu-satu. Sudah ada kata kreatif, inovatif, ya, tadi dari mimpi teman-teman semua tadi, ya, berakhlak mulia, takwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Saya kira visi kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, teman-teman. Sudah ya? Sudah. Lanjut. Ini apakah visi sekolah yang sudah dirumuskan perlu diubah atau ditambah? Soalnya kemarin itu sudah kami bahas di awal Pak Nik. Ya, sebelum ada kegiatan seperti ini,
alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sudah mengadakan pembahasan atau peninjauan ulang visi sekolah. Jadi teman-teman, bagaimana, mohon untuk disepakati apakah visi sekolah kita perlu ditambah atau dirubah? Cukup? Nah, terima kasih. Jadi cukup, visinya sudah tidak saja, tapi yang penting prakarsa dari perubahan tadi bisa kita implementasikan bersama-sama. Ya, ini adalah artinya sikap atau perilaku murid, guru, dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Murid disiplin, sopan, dan guru berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru disiplin menciptakan pelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Jadi ini Bapak Ibu, ya, ini adalah yang menjadi PR kita atau tugas kita. Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer, supervisor, dan motivator. Jadi kepala sekolah tetap memantau kegiatan kita setiap hari. Bahkan sudah terlaksana setiap hari kepala sekolah itu meminta foto kami dalam kegiatan belajar atau pembiasaan sekolah. Orang tua mendampingi anak belajar, berdiskusi dengan guru terkait dengan perkembangan anak di sekolah. Itu kemarin juga sudah kami lakukan, kami bertemu dengan orang tua untuk membuat suatu komitmen bersama. Lanjut. Kesimpulannya, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi? Otomatis sekali lagi Bapak Ibu, kita ini harus saling membantu, saling berperan aktif dalam pengembangan dan keberhasilan bersama. Insya Allah kalau kolaborasi kita masih sama seperti tahun ajaran baru seperti ini, semuanya teman-teman semangat. Ya, saya lihat ya ketika menyambut anak-anak juga sudah berjalan dengan baik, ya sudah didokumentasikan dengan baik. Insya Allah kalau kita seperti ini terus, nanti tidak hanya orang tua yang akan melihat, tetapi insya Allah masyarakat akan lebih percaya dengan lembaga kita ini. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk menjalankan visi? Saling berbagi, merangkul, dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mensukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalankan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Jadi cita-cita kita tadi memang harus selalu ada di pikiran kita, selalu ada di hati kita, ya. Dan kita harus saling berkolaborasi, berkomunikasi tentang semua permasalahan yang ada di lembaga kita untuk kita pecahkan bersama-sama. Supaya apa? Permasalahan yang ada di sekolah kita bisa terselesaikan dengan baik dan kepercayaan publik akan lembaga kita akan meningkat. Demikian diskusi kita hari ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf ya sudah-sudahnya kepada teman-teman semuanya, ya, dan berterima kasih telah hadir dalam diskusi hari ini. Saya akhiri, ada tutur kata saya yang tidak pernah dihadir Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diskusi dan penguatan oleh pengajar praktik. Dipersilakan Bapak. Ya, saya sambung dari Mas Yudi tadi. Alhamdulillah Mas Yudi sudah berhasil menyajikan sebuah pembelajaran bagi kita semua, bagaimana membangun dan membentuk dan akhirnya melahirkan sebuah visi sekolah yang berorientasi kepada kepentingan anak, yang berorientasi pada kemerdekaan anak.
Inilah cara yang sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk hari ini dan seterusnya. Jadi sebuah visi itu perlu dirumuskan bersama. Jadi isi kepala satu orang itu kurang afdol rasanya untuk memikirkan sekolah yang sebesar ini. Jadi seluruh warga sekolah sudah seyogyanya ikut memikirkan dan menyibukkan, bukan serta-merta itu gawean sekolah gitu seperti itu. Itu gaweannya si A dan si B. Jadi ketika kita memiliki kesadaran seperti itu, insya Allah nanti kita bisa berjalan bareng, berkolaborasi bersama-sama membentuk sebuah sekolah yang dicita-citakan sesuai visi tadi. Memang visi itu adalah sebuah cita-cita yang hari ini belum terlihat. Bahkan terkadang itu bukan hanya sama sekali tidak terlihat. Tapi karena sebuah visi itu diyakini bersama, dibentuk bersama, diperjuangkan bersama, maka lambat laun akan tampak sayur-sayur samar kemudian menjadi jelas. Makanya di sekolah itu ada evaluasi yang namanya jangka menengahnya, kemudian jangka panjang. Jadi kita bisa Pak, apakah bisa merubah visi, menyempurnakan? Bisa jawabannya dengan mengikuti mekanisme yang ada di sekolah tentunya. Sebuah visi kalau di Guru Merdeka ini harus selaras dengan yang dinamakan profil. Nah, ada berapa item? Iya, harus menjiwai rohnya itu dan merdeka belajar. Tadi sudah disebutkan Pak Yudi, murid. Jadi murid adalah landasan utama untuk bergerak. Setelah itu Pak Yudi tadi alhamdulillah sudah berhasil dengan baik mengantarkan pada sebuah prakarsa perubahan untuk menyusun program. Jadi atap itu pintu masuk untuk membedah visi, merealisasikan visi yang ada awalnya di langit, kita turunkan di bumi lewat atap. Lewat basis apa? Aset. Kalau dulu kita itu kan biasanya orang kuno ini digoreng RI. Tapi kalau zaman sekarang yang berbasis aset ini digoleki kelebihannya sekolah itu orang kekurangan nih, ya aset, kelebihan. Jadi yang kita gunakan itu kacamata lebah, ya lebah itu tidak mau hinggap kecuali yang baik, yang dihinggapi pun akan menjadi baik, seperti itu. Jadi tidak menggunakan kacamata lalat. Kekurangannya sekolah sambat, kekurangannya akhirnya kan gitu. Nah Pak Yudi dan CGP pendahulu siapa? Budia sudah memulai itu menggunakan kacamata lebah aset. Ketika prakarsa perubahan itu sudah terstruktur, tentu pertanyaannya bagaimana menjalankan program ini? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mekanisme evaluasinya? Pernah nggak program ini dilakukan orang lain? Itu sudah digambarkan tadi melalui pemaparan yang gamblang juga melalui kanvas baja. Ya. Jadi cosplay yang dengan lakukan pada pagi hari ini sangat luar biasa dan mungkin menebarkan apa yang sudah dilakukan Budia. Jadi sing awal ini lali gawe atap itu gimana, baja itu gimana, bisa ingat kembali. Yang paling penting menyusun atap dan baja itu operasionalnya mudah untuk dilakukan, mudah untuk dilaksanakan, mudah untuk digandengkan tangan, akhirnya bermanfaat kepada murid-murid seperti itu. Cita-cita yang mengawal-awal akhirnya menjadi membumi.
Cita-cita yang awalnya tidak terlihat dan samar akhirnya menjadi jelas dan bisa dievaluasi setiap tahun seperti itu. Mungkin kami hanya memberikan gambaran gitu mekanisme secara garis besar. Untuk teknisnya dengan lebih paham, lebih tahu dan lebih ngotot bahasa Indonesia. Untuk terakhir kalinya saya ingat pepatah Jawa. Mungkin dengan sudah hafal ya. Kita harus sibuk membuat jeneng. Nanti jenang akan datang belakangan. Seperti itu. Ketika kita menampilkan sebuah performa, kekompakan sebuah sekolah, maka jeneng kita, reputasi kita, ya akan terbentuk di masyarakat. Oh gitu, seperti Pak Yusuf tadi, sekolah Ceburit 2 itu gurunya gantian setiap pagi, salaman dan sebagainya. Nah, pulang sekolah diantar, kemudian dikonfirmasi sudah sampai ke rumah apa belum lewat WA group. Nah, dari hal-hal kecil itu, perhatian kecil itu nanti yang akan jenengnya itu tumbuh. Memang investasi ya, branding itu biayanya dalam sebuah perusahaan itu paling mahal itu branding. Makanya dengan lihat kalau di HP itu sini-sini mau iklan, sini-sini mau iklan itu branding. Branding yang miliaran sebuah perusahaan. Maka lewat prakarsa perubahan yang konkret, jenengan sudah diajari membranding sekolah. Dikenal sebagai sekolah apa boleh? Mindsetnya yang tertanam di masyarakat itu jenengan menginginkan apa? Buat program yang ditelurkan dari program atap. Ketika menggunakan itu, maka program jenengan itu tidak mengawal-awal dan mengada-ngada, tetapi sesuai sekolah dan kebutuhan anak didik. Itu. Ketika branding sudah beres, jeneng sudah mantap, maka otomatis nanti dengan otomatis dengan alamnya anak-anak akan datang ke sini, kemudian orang tua akan mengamanahkan anaknya ke sini dengan penuh keyakinan. Aku pengen diulang Pak Yudi, gurunya pintar. Aku pengen diulang berbahasa guru kelas sini saya kalangan ya, saya kewadaan. Jadi perhatian seorang guru pada anak ini saya rasakan sendiri. Jadi pengalaman ya, rumah saya itu gede, tetapi kalau lebaran anak-anak itu merata ke sana, gitu. Merata ke rumah saya ya. Jadi saya tidak melakukan dari mulu-mulu, gitu. Biasanya hanya mengawal PR, gitu, hanya mengawal PR. Kemudian bocah marah sanggup, tak sanggup gitu. Ya, biasanya teman-teman lupaannya ngoni gitu ya. Nah kita kodel 3.000, 5.000 baterai itu akan menjadi terkenang sepanjang masa di anak. Gitu. Itu hal sederhana yang mungkin jenengan bisa sesuaikan dengan kondisi di sini. Saya ucapkan selamat Pak Yudi untuk PI 2 ini, semoga bermanfaat untuk ST ini. Saya ajak mewakili Pak Yudi untuk berkolaborasi dengan Pak Yudi melaksanakan apa yang sudah dilakukan Pak Yudi, mulai aksi nyata 1, aksi nyata 2, aksi nyata 3. Insya Allah jeneng akan terbentuk di tahun yang akan datang, dan jenengan akan panen jenengnya dalam waktu dekat. Gitu. Terima kasih Bu dan teman-teman sekalian. Mungkin ini Pak Yudi nanti jam 1 ada call, kurang elok rasanya terlalu panjang. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala mungkin ada hilaf tutur kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi